Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Li khamsatun nutfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li asatidatina wa asatidati asatidatina khususan Bahrul Bangkalan Bahri Masyari Abdul Rahman wa Khusul wa khususan Ki Haji Nur Ali bin Haji Anwar, Ki Haji Muhammad Dawa bin Haji Anwar wa Ki Haji Muhajir bin Haji Abdul, Ki Haji Mahfud Syafi bin Syafi, Ki Haji Muhtar bin Mullah, Ki Haji Amin bin Abdul wa Ki Haji Zar bin Sarur wa Ki Haji Syamsuddin bin Haji Abdul Rahman wa Ki Haji Abdul Ahmad bin Abdul Rahman wa Ki Haji Abdul Muhammad Zul, Ki Haji Rizbas bin Jarrah wa Ki Haji Nur bin Abdul Batum wa Ki Haji Muhammad Syekh bin Lazimin wa khususan Al-Barmal Mafmulan Habib Mundir bin Batal Musawar Nafu'ana fi ulamihim Fiddin wa Tanjal Akhiratil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah tadi kita doakan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Wabil khusus buat adik iparnya Kang Nur Khalis, yaitu Sultan Khairul Asrafi, putranya Bapak Zainal Abdul Mukmin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Bisyifa'il Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة المسلمات الكتاب شيخ المحب ونفعنا في علومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Jamaah Musalla As-Sadariyah yang Jamaah Musalla Asy-Syariah, maklum ya. Asy-Syariah sama Sadariyah ini 11-12. Bersama Depan-depannya A, yang keduanya S lagi. Belakang A sama H. Asy-Syariah, As-Sadariyah. Ya, karena kedua-duanya adalah sama-sama punya guru yang sama, pelajarannya juga yang sama, cuman beda jamaahnya. Para pemirsa di mana saja berada, sekarang sudah ada channel Asy-Syariah, channel di YouTube. Silakan para youtuber jangan lupa like and subscribe. Mantap. Insya Allah barokah. Amin. Kita akan mulai pengajian kita membacakan kitab Wasiyatul Mustafa, melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai mana itu Bang Jira? Halaman 5 ya. Apa nih yang baris keberapa? Ya. Baris keempat ya. 1, 2, 3, 4. Aneka bisiwak ya. Oke. Ya Ali, wahai Ali. Ya kan gitu ya. Alaika bisiwaki. Wahai Ali, wahai Sayyidina Ali. Alaika bisiwaki. Wajib atas kamu menggunakan siwak. Kenapa kok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada menantunya untuk senantiasa bersiwak? Fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan. Karena sesungguhnya di dalam menggunakan siwak itu arba'atun wa ishruna fadilah, ada 24 keutamaan fid dini wal badani, baik menurut agama maupun badan, anggota badan kita. Inilah keutamaan siwak bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena ini adalah termasuk keseharian Nabi. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perbuatan atau amaliyah tertentu, beliau senantiasa bersiwak. Karena bersiwak ini merupakan kesunahan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terdapat dalam kitab yang kita baca ini,
yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk senantiasa menggunakan siwak, karena siwak itu terdapat banyak keutamaan. Misalnya setiap akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kata baginda Rasul, laula anna asyaqqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Ya, sebenarnya Nabi itu kepengen banget mewajibin kita pakai siwak. Karena apa? Saking memiliki apa itu? Keutamaan yang sangat banyak, baik dari segi agama maupun jasmaninya. Karena memang banyak yang tidak semuanya bisa melakukan amaliyah sebelum sholat untuk bersiwak, maka Nabi tidak mewajibkan. Ya, cuma hanya Nabi saja. Cuma kepada mantunya yaitu Sayyidina Ali, beliau menekankan untuk menggunakan siwak. Ya. Gimana nih kalau kita udah dengar hadis ini, kira-kira mau pakai siwak apa enggak nih? Kamu itu punya siwak? Punya, Ustaz. Siapa yang nggak punya siwak? Yang nggak punya siwak sekarang juga bilang, tinggal ngomong sama Kang Eko. Ya, nanti besok dibeliin. Amin. Cuma nanti pas ada Senin Kang Eko duitnya gitu. Ya. Coba ini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada mantunya Sayyidina Ali. Apapun yang disampaikan kepada beliau lalu diamalkan, ini merupakan apa kemuliaan buat kita. Apalagi yang disampaikannya ini adalah berhubungan dengan kemaslahatan pada diri kita. Makanya kata Nabi itu, kalau bukan karena umatku, laula ummati, kalau bukan karena umatku, kalau seandainya bukan karena umatku, karena seandainya tidak membebani umatku, la amartu. Ini pakai lam taukid, la amartuhum. Pasti aku akan wajibkan, aku akan perintahkan ya, jamaah umatku untuk apa itu? Bersiwak. Jadi yang pertama sebelum sholat. Kemudian setiap kali akan berwudu, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Jadi mau berwudu Pak, jangan lupa siwakan dulu. Saya kantongin baru mulai berwudu. Padahal menjadi orang baik itu sebenarnya sih nggak ada kesulitan. Udah ngikutin nasihat dari awal sampai nanti akhir kita, insya Allah Pak jadi wali Pak. Insya Allah jadi wali. Cuma benar ya. Kang Reni nggak percaya sih. Coba deh Kang Heger, ketika dari awal kita memakan barang yang haram, kemudian memakan barang yang halal, itu utamanya kayak apa? Apa akibatnya orang memakan barang-barang yang halal? Apa manfaatnya, apa maslahatnya orang-orang makan barang yang halal? Apa pula akibatnya orang yang makan barang yang haram? Kita apa itu? Kita laksanakan. Apa pula bagaimana hikmahnya kita meninggalkan barang-barang yang apa? Yang meragukan. Ya, yang meragukan ini barang punya kita apa bukan? Kemudian kita harus sempurnakan lagi dengan amalan keutamaan seorang hamba ketika dia berdekatan dengan seorang alim, berdekatan dengan orang yang saleh. Kemudian juga bagaimana sampai irinya daripada malaikat untuk bisa menjadi
bagian daripada manusia karena begitu luar biasanya keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi wali benar. Cuman ya gitu hadis sih masalahnya. Banyak orang yang nggak mau jadi wali. Kenapa? Ya bagaimana kagak berat. Ya. Habis keluar dari musola itu udah lain cerita. Ya, lain cerita keluar dari musola nih. Habis pulang pengajian lain cerita udah. Yang sekarang yang entar. Ya. Tapi kalau seandainya kita punya upaya kuat, ini nasihat luar biasa. Nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW kepada menantunya yang memang termasuk sahabat Nabi yang berbeda, yang istimewa. Makanya di antaranya ini kita pakai siwak. Kan saya bilang Pak, kalau siwak di Saudi itu gampang udah menjadi styling ya. Orang anak-anak muda bahkan polisi itu kemana-mana bawa siwaknya kecil ya, kadang buat gegaya, buat nempel di mulut gitu ya. Dia tuh nggak merokok. Kalau orang Saudi itu haram merokok tuh, tapi dia lebih lebih memperlihatkan bagaimana dia bersiwak. Lihat polisi ganteng putih. Saya kalau seandainya selfie sama polisi Saudi itu 11-12 benar saudaranya. Kalau selfie sama saya mah balas sama wasumul antara langit dan bumi. Nah, baik. Kemudian kata Nabi ketika tadi yang pertama mau sholat, yang kedua mau berwudu, dan yang ketiga ketika terjaga dari tidur. Ketika terjaga dari tidur, lagi tidur terjaga kita. Kata baginda dalam riwayat an Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Dari Huzaifah ibn Al-Yaman, semoga Allah meridhoinya, apa kata beliau? Adalah baginda Rasulullah SAW jika bangun tidur atau terjaga dari tidurnya di malam hari, beliau langsung mencuci dan menggosok mulutnya dengan siwak. Rawahul Bukhari. Jadi ketika lagi tidur terjaga, astagfirullahaladzim, ya, langsung mencuci mulut, kemudian baru dipakai siwak. Kalau mau tidur lagi, ya. Cuman bagusnya lagi terjaga gitu, ngapain? Apakah ready? Ngendok. Baik. Yang berikutnya ketika yang keempat ketika mampu cangkem. Apa mampu cangkem? Bau mulut. As-siwaku mutahharah lil fami maradhatun lil rabbi. Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan bisa juga meraih keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu beberapa keutamaan kita bersiwak. Makanya jangan sekali-sekali kita menyepelekan ibadah yang sepele, padahal ini keutamaannya sangat besar. Ya, karena sekarang saya udah hampir setahun, udah nggak lagi lockdown ini, nggak ke Mekah lagi, jadi siwak yang kawan udah habis, ya, bahkan udah pada bulukan, ya, jadi belum beli siwak lagi. Ya, jadi kalau saat kita pengen ngamalin mulai besok nih. Mulai ntar malam pas tidur terjaga siwakan. Oh ya Allah, saya ingat kata Nabi suka ngasih tahu kita kalau saya terjaga siwakan. Nah, masya Allah, ini termasuk talib ya'malu bi'ilmi, seorang murid
yang beramal dengan ilmunya. Nah, yang model begitulah cikal bakal ilmunya manfaat. Ya, cikal bakal ilmunya manfaat. Kalau yang apa? Yang selalu teringat dan mengamalkan nasihat daripada baginda Rasul kepada Sayyidina Ali dan juga semua nasihat daripada guru-gurunya. Alaika bisiwak sudah. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, alaika bisolati fi awqatiha, wajib atas kamu melaksanakan sholat fi awqatiha, tepat pada waktunya. Artinya apa? Jangan pernah kita menunda waktu sholat. Ya. Biasanya muadzin itu sebelum waktu sholat udah datang. Ya. Merbot udah datang tuh sebelum waktu sholat, 1 jam sebelum waktu sholat udah buka pintu musola, nyiapin apa yang kira-kira disiapkan. Ya, makanya boleh jadi itu merbot, boleh jadi masuk surganya duluan. Kenapa? Mempersiapkan orang-orang yang mau beribadah. Ya, nyiapin tempat imam, nyiapin buat jamaah, nyiapin tempat wudunya. Masya Allah, gimana nggak mulia? Tugas merbot sama tugas presiden mulia, tugas merbot. Udah, kalau gitu besok jadi merbot semua. Mau nggak Pak? Nggak bakal ada yang mau ya. Kebanyakan orang jadi merbot karena udah terpaksa. Kalau nggak ada yang mau, udah dah, gue terpaksa dah. Ya karena juga kangen itu juga terpaksa jadi merbot. Karena emang nggak ada yang ngurusin musola. Merbot itu asal kata robito, ya butuh marbot. Jadi orang yang terikat dengan apa? Dengan masjid ataupun musola. Jadi itu merbot bahasa Arab asalnya, Kang Kholis ya. Jadi terikat, dia itu hatinya selalu terikat dengan masjid atau dengan musola. Nah, orang yang kata Nabi bagi Rasulullah SAW yang sholatnya tepat pada waktunya, apa kata beliau? Fa innaha ra'su kulli fadilatin, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah pangkalnya segala keutamaan. Keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan ini itu, ya itu lebih berada di bawahnya. Arti di bawahnya apa? Pangkalnya keutamaan itu. Jadi kan dasarnya keutamaan, pangkalnya keutamaan itu adalah sholat tepat pada waktunya. Biasanya setiap musola, setiap masjid punya khasais, punya ciri khas. Musola Asadariyah merbotnya begini, musola As-Syariah merbotnya begitu. Ya. Misalnya musola As-Syariah sebelum sholat, ya, apalagi mau subuh, ya, bangun jam 4, ya, dia bangunin jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairun minan naum. Bangun. Bapak-bapak, sekarang sudah jam 4, jangan lupa sholat subuh berjamaah di musola. Sholawatan. Ya. Ini ada merbot yang cintanya sama masjid musola ada kadung, dia itu selalu terikat. Sampai udah tua, sampai giginya udah pada gugur, ya. Dia pun masih apa? Masih eksis menjaga masjid. Saya punya pengalaman. Alhamdulillah. Ada merbot di tempat saya di Priok itu. Dia itu paling bangga ketika memukul beduk. Jadi sebelum waktu sholat 1 jam itu untuk apa ini? Kentongan pukulannya itu udah dipegang. Karena kalau nggak dipegang, takut direbut sama orang. Tuh, dia nggak mau begitu. Karena apa? Karena dia pengen mendapat kemuliaan, mendapat keutamaan.
ngasih tahu orang waktu sholat sudah tiba, dipegang kentungannya. Ya, habis kentungannya tak tunggu, dia langsung lari. Ngejar apa? Ngejar speaker. Banyak. Itu saking apa? Itu saking terikat. Bukannya nggak boleh orang lain ada, bukannya nggak boleh orang lain itu mukul beduk. Tapi dia nggak mau ketinggalan momentum, ketinggalan kesempatan emas untuk mendapatkan keutamaan yang besar, untuk mengingatkan orang-orang yang boleh jadi banyak yang lupa dengan waktu sholat. Pagi-pagi bangun itu karena giginya udah ompong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolu. Kaget ini siapa yang dagang kue bolu katanya pagi-pagi subuh-subuh. Ditanya sama ini ya DKM ya, kok Pak subuh-subuh mau subuh ngomong bolu-bolu? Saya nggak ngomong bolu-bolu. Lah itu apa? Bolu, bukan bolu. Apa? Solu. Karena giginya udah pada ompong jadi nggak bisa. Bolu. Itu cerita-cerita klasik Pak. Dan memang itu ada ciri khas. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu udah ciri khas daripada apa? Setiap masjid, setiap mushola. Sebelum azan, kalau dulu saya di Priuk sering dengarnya ini Pak. Kutub Rabbani wal arifin samadani, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu lagam-lagam Sunda. Padahal saya tinggal di Priok itu selalu mendengar kayak begitu setiap mau sholat, apalagi mau menjelang subuh. Nah jadi itulah peran merbot itu luar biasa. Nah ini peran merbot dipastikan. Setiap merbot, saya bilang bisa dipastikan dia yang paling pertama mendapatkan pangkalnya keutamaan. Kenapa? Karena dia paling tatak datangnya. Apa paling tatak itu? Paling duluan. Sebelum waktu sholat dia udah datang duluan. Makanya apa? Jadikanlah diri kita ini dalam menggapai sholat itu seperti merbot. Minimal satu jam sebelum waktu sholat kita udah siap-siap, udah dalam keadaan berwudu. Karena apa? Banyak ritualisasi setelah wudu. Habis wudu kita cuci tangan, terus apa itu? Ngeprek-ngeprekin pundak kita, kemudian baca apa? Masih ingat gak? Oh kan, subhanakallahumma wa bihamdika, itu dibaca. Kemudian melihat ke tanah, ke bawah, kemudian berdoa. Tuh, ya. Ini masya Allah banyak orang-orang yang cuma begitu doang. Banyak yang dipelain benar. Padahal masya Allah luar biasa besarnya. Wasanamu kulli ibadatin, bukan saja pangkalnya keutamaan, sholat yang tepat pada waktunya adalah pokoknya dari setiap ibadah. Sanamu kulli ibadatin, pokoknya dari setiap ibadah. Bagaimana dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah sementara komitmen dirinya kepada Allah dia tidak dia tidak perlihatkan. Banyak orang yang berharap pengen naik haji, banyak orang yang berharap pengen berangkat umroh. Karena ibadah haji, ibadah umroh adalah apa? Panggilan Allah. Tapi ingat, itu sifatnya panggilan yang sangat berat ketimbang dengan panggilan sholat. Panggilan sholat ringan apa berat? Panggilan sholat ringan apa berat? Ringan banget. Ya, kecuali orang-orang yang malas. Ya. Banyak orang yang malas, dialah yang berat. Tapi kalau panggilan haji, panggilan umroh adalah itu panggilan yang berat, panggilan Allah berat. Tapi kita maunya yang berat. Pokoknya gue mau pengen naik haji, gue mau pengen naik umroh, pokoknya kan
giliran hayya 'alas shalah baru gak hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah baru gak hayya 'alal falah. Coba itu. Masya Allah. Saya tahu betul ketika Kang Eko lagi di Masjidil Haram 2 jam sebelum beduk maghrib, sebelum waktu sholat udah ngejedok di masjid. Bayangkan. Subhanallah, ternyata sekarang juga begitu. Begitu parah maksudnya. Ya wajar lah kalau di di sana itu emang kita nggak punya pekerjaan. Di sana itu kita memang fokusnya pengen ibadah total. Ya. Bahkan orang ketika pas umrah ataupun haji, ya Allah besok udah mau sedih aja di bawahnya. Ya besok mau pulang. Padahal pengen terus bermesraan di sana, Masya Allah. Nah jadi semua pokok ibadah itu adalah berada pada sholat tepat pada waktunya. Ya, ayo kita bangun keinginan kuat kita untuk sholat tepat pada waktunya. Ya Ali wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Tamanna wahai Ali, ente tahu enggak? Kalau bahasa kitanya ya. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril tamanna berangan-angan. Ya, tamanna itu berangan-angan. Kalau angan-angan itu apa? Impian yang nggak bakalan terwujud. Itu namanya angan-angan. Ya. Misalnya Mas Wiono saya pokoknya pengen bisa terbang. Kalau udah bisa terbang, saya kan bisa bolak-balik ke Mekah. Nah, itu namanya apa itu? Berangan-angan. Ya, berangan-angan. Beda dengan taroji. Kalau taroji itu berharap. Ya Allah, saya berharap setelah pulang dari pengajian ini, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru, apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Itu namanya apa? Taroji. Nah, tapi kalau tamanna itu namanya mission impossible. Apa itu? Mission impossible. Halu. Nah ini tamanna malaikat. Malaikat ini berangan-angan pengen apa? Ayyakuna min bani Adam, pengen jadi golongan daripada anak Adam. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau kata orang India nehi mereka itu berjahit. Ya, enggak mungkin. Mana mungkin? Ya Bang Jena, ya Allah, saya pokoknya pengen jadi perempuan, enak aja perempuan, nggak bisa nggak ngurus nggak ngurus pekerjaan, biar suami aja lah. Itu namanya apa? Tamani itu artinya angan pengen jadi sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Udah jadi laki pengen jadi perempuan, enak kalau jadi perempuan ya ditaksir orang. Ya, saya kalau ngeliat laki kayak kalau ngeliat ganteng banget lagi pengen jadi perempuan, itu namanya tamani. Ya. Nah ini malaikat pengen jadi apa? Pengen jadi manusia tuh. Tamanna, jadi kita terjemahkan berharap banget itu malaikat Jibril pengen jadi manusia. Kenapa dia pengen jadi manusia? Karena ada perkara yang menjadikan motivasi dirinya, yang menjadikan pendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Beruntung apa kita jadi umat Nabi Muhammad? Ya Allah. Kalau seandainya kita nggak merasa senang menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah, rugi 7 turunan. Kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad ini mendapatkan kemuliaan yang sebesar-besarnya dibanding dengan umat-umat yang lain. Benar. Saking besarnya kemuliaan
kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad, itu yang namanya malaikat Jibril iri. Masukin iri. Enak banget jadi manusia ya. Udah saya ibadah bertahun-tahun masih begini-begini kene. Malaikat Jibril tuh. Udah manusia, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Cuman ibadahnya sedikit, pahalanya gede. Ya, orang kaya bersedekah, pahalanya gede banget. Orang miskin bersedekah lebih gede lagi ketimbang orang kaya. Enak banget. Orang miskin yang gak bisa berangkat haji, gak bisa berangkat umroh, dia bisa mendapat pahala haji umroh. Udah enak banget. Umat yang lain gak ada yang begitu. Cuma umatnya Nabi Muhammad. Tuh, ya Allah. Aduh, rugi Pak kita kalau seandainya kita nggak bersyukur sama Allah dengan mensyukuri daripada quduri Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kita merasa betapa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi ini membawa kemaslahatan buat kita semua. Apa katanya? Kenapa malaikat Jibril kepengen banget jadi manusia? Lisabai hisolin, karena gara-gara ada 7 perkara. Naon 7 perkara itu teh? Yang pertama as-shalawatil khams ma'al imami. Yang pertama kepengen banget malaikat Jibril jadi manusia gara-gara 7 perkara. Yang pertama adalah kalau malaikat Jibril jadi manusia, pasti beliau akan menjalankan sholat 5 waktu ma'al imami, bersama imam. Artinya apa? Sholat berjamaah. Coba. Malaikat Jibril pengen banget jadi manusia, kepengen sholat berjamaah. Lah kita udah jadi manusia. Ya Allah, Pak Haji, kita ini udah jadi manusia. Ya Allah, udah dikasih kesempatan, udah dikasih kesehatan, udah dikasih waktu untuk bisa sholat berjamaah bareng-bareng di musola. Masya Allah, malasnya apa 17 setan. Ya, Kang Olis, malasnya sampai 17 setan. Cobalah ghirah kita. Ya, bapak-bapak yang udah berangkat ke Mekah itu atau ke Madinah, ghirah kita ibadah sama kayak di Solo. Kita bawa ke sini. Wah, udah jam 4 nih. Berarti bentar lagi mau maghrib. Mandi. Persiapan untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib nggak pulang lagi dari musola, nunggu isya. Masya Allah, wajib banget itu. Karena takut ketinggalan momen. Apalagi antara maghrib dengan isya tanpa batal wudu. Masya Allah, makin iri tuh malaikat Jibril. Ya Allah, enak banget Kang Hedi ya. Belum tentu habis isya apa maghrib, enak banget baca Quran, zikir sampai isya. Enak banget jamaah syariah ini habis maghrib taklim. Saban malam Senin enak banget. Itu malaikat Jibril iri sama kita. Makanya dia pengen banget jadi manusia. Emangnya nggak bisa? Bagi Allah udah gampang. Bagi malaikat Jibril nggak bakalan bisa. Bagi Allah udah gampang banget. Real ente mau jadi manusia, iya ya Allah. Kun fayakun, jadi ente manusia. Jadi manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Siapa ente? Jibril. Wah, ada Jibril berjamaah. Waduh, pada bubar apa nggak kira-kira tuh ya? Yang pertama, kenapa malaikat Jibril pengen banget jadi manusia? Gara-gara apa? Pengen sholat 5 waktu bersama imam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, duduk bareng-bareng ulama. Tuh Pak, ini kayak gini nih. Saya sih bukan ulama, tapi kita sedang duduk sama ulama siapa? Insya Allah kita sudah tawasul tadi dengan mu'alif hadal kitab, dengan pengarang Syekh Muwahhid Abdul Muwahhid. Kita lagi apa? Ngaji sama beliau. Ulamanya sampai di beliau. Ya, kita lagi duduk sama Allah. Masya Allah. Saya kadang kalau suka merinding. Saya nggak kenal sama beliau. Ya kita apalagi bawa. Saya nggak kenal orang yang kayak gimana. Ya, beliau ulama besar.
ulama zuhud, ulama sufi, ya. Syekh Abdul Muwahhid, karangan kitabnya loh banyak banget dan dipakai oleh hampir seluruh ulama di Nusantara. Nah ini kita lagi mau jelas tuh ulama. Iri malaikat Jibril. Ya, itu dilihat malaikat Jibril. Itu jamaah saya lagi ngapain? Oh lagi ngaji. Sama siapa sih itu? Oh sama Ustaz Lutfi. Masya Allah. Iri dia Pak. Ya. Kalau misalnya boleh kita ngeliat malaikat Jibril kita ledekin ya, lu iri sama gue lu ya. Iri bos, bos. Kata malaikat, apa lu berdupak lu? Ya. Masya Allah ya Rabb. Beruntung apa ya? Beruntung apa ya? Beruntunglah kita, subhanallah. Jadi sebenarnya sih nggak sulit pengen jadi wali, udah kayak begini aja, ya. Nah, yang kedua. Jadi yang kedua itu duduk bareng ulama. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggali ilmunya para ulama. Ini kayak begini pengajian. Tadi kuliah subuh kita ngaji sama guru. Habis maghrib malam sekali kita ngaji sama guru. Ya. Kalau bisa mas setiap malam. Ya. Cuman ya kayaknya pada bosan kali ya. Nah, coba ya. Yang kedua, yang ketiga, wa'iyadatil maridi, kepengenan daripada malaikat Jibril, pengen jadi manusia. Wa'iyadatil marid, pengen menjenguk orang sakit. Kenapa? Menjenguk orang sakit itu termasuk pahalanya besar. Makanya kalau bapak-bapak ada tetangga, ya, adanya ada ipar yang saya ngokin, ya, di rumah sakit mana? Slawi. Ada ya. Terus titip salam bela ya. Titip salam yang alhamdulillah kita udah doain tadi ya. Amin. Mudah-mudahan karomah daripada wasilah Fatihah Bapak sekalian penyakit adiknya Kang Nur Khalis yaitu Sultan Khairul Asrofi, Allah angkat penyakitnya. Amin. Diberikan kesehatan insyaallah. Nah, ini ada tuh Malik. Jadi siapapun yang sakit dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, kedengeran sama kuping kita sakit, langsung tengokin. Kasih apa? Kasih hiburan agar dia semangat untuk sembuh. Jangan sampai kita kalau lagi sakit ngarep ditengok, itu juga jangan sampai. Aduh kok sakit kali aja ntar ada yang bawain jeruk. Aduh kok sakit kali aja ada yang bawain amplop. Ya Allah, ya jangan begitu lah, enak banget. Ya. Jangan begitu ya. Jadi nengokin orang sakit. Yang keempat, wa tasbi'il janazati, mengiringi jenazah sampai ke liang kubur, mandiin kalau dia bisa mandiin, nyolatin, kemudian mengkafani, menyolati, kemudian menguburkan sampai terakhir kita lihat tanahnya sudah menutupi daripada jasadnya. Itu mereka Jibril pengen, karena apa? Orang yang nganterin sampai sampai jenazah yang orang meninggal itu pahalanya kan 2 jabal Uhud. Masya Allah, gede kan? Gede. 1 jabal Uhud udah gede, apalagi ini 2 jabal Uhud. Iri malaikat Jibril tuh paling udah punya nafsu kan. Iri, enak banget saya jadi manusia ya. Masya Allah. Ya, makanya di sini katakan taman nih. Yang kelima, wasaqol ma'i, ngasih air kepada orang yang kehausan. Ngasih air sama orang yang kehausan, ngasih minum. Ya, ngasih minum. Makanya kalau bapak-bapak punya kemampuan, ada rezeki, bikin tuh keran di depan rumah. Takutnya ada orang yang pengen cuci kaki, takutnya ada orang yang pengen minta air. Bismillah. Di depan rumahnya ada apa itu? Ada keran, ada airnya. Kalau zaman dulu kan bikin sumur ya, itu termasuk pahalanya besar orang yang bikin sumur. Ya. Nah kita sekarang sumur udah jarang, ya udah taruhin keran aja di situ. Ya, taruhin keran.
Biar supaya apa? Biar supaya kali ada orang yang pengen cuci kaki, pengen minta air buat minum apa segala macam, itu bisa kita mendapatkan pahala dari situ. Wasulhi bainal isnaini. Yang keenamnya adalah mendamaikan di antara kedua orang yang berselisih. Tuh. Kenapa? Karena malaikat Jibril gedek banget melihat manusia zaman sekarang. Kenapa? Karena selalu gontok-gontokan, selalu berantem, selalu mempertahankan pendapatnya, selalu ini, selalu itu. Ya, selalu menarasikan kata-kata kebencian. Ya Allah, malaikat Jibril, ya Allah, kalau gue jadi manusia udah gue pisahin dah. Sampai ngomong begitu. Pengen banget mendamaikan kepada kedua kelompok yang sedang berseteru. Nasihati, udah jangan berantem. Rebutan warisan, rebutan harta gono gini, ya, rebutan janda misalnya. Ya Allah, rebutan janda. Ya Allah. Aduh, ayah wae. Nah, dan yang ketujuh, wa ikramil jari wal yatim. Apa itu? Memuliakan tetangga dan anak yatim. Tuh Pak, memuliakan tetangga dan anak yatim. Inilah keinginan daripada malaikat. Artinya ketujuh perkara ini adalah perkara yang kita punya kesempatannya. Saking irinya malaikat Jibril, beliau kepengen banget jadi manusia. Kenapa? Karena banyak manusia yang lalai dengan 7 perkara ini. Ya Pak ya, banyak yang lalai dengan 7 perkara ini. Fa ahris ala dzalik, maka semangatlah untuk mencapai 7 perkara itu, kata Nabi. Terakhir, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sholli bil laili. Sholli, sholatlah wahai Ali bil laili, pada malam hari. Artinya apa? Sayyidina Ali diperintahkan Nabi untuk bangun malam untuk sholat malam. Walau kahal bisyatin, sekalipun sholat kamu itu seperti orang yang memerah susu kambing. Susu kambing kan seret. Artinya apa? Cepat. Ya cepat gitu ya. Ya, cepat, enggak ngucur. Kalau ngucur kan dikeram gitu kan ya. Ini kalau kita pencet itu pengerahnya Ya, susunya tuh seret gitu. Jadi sekalipun secepat itu loh. Ini kiasan sebenarnya ya. Kiasan, jangan sampai kita nggak pernah ada momentum kesempatan yang kita ambil pada saat kita bangun malam jam 3 bangun, berapa yang wah ada HP nih, dipegang HP itu sampai waktu subuh, nggak sadar Pak. Bangun malam pegang HP, nggak sengaja pegang HP, ngeliatin grup WA, ngeliatin Facebook, ngeliatin Instagram, ngeliatin Twitter, segala macam, nggak sadar sampai waktu subuh. Ya Allah, rugi nggak tuh? Rugi. Nah kalau Bapak bangun malam misalnya jam 4, waktu subuhnya tinggal setengah jam lagi, fasalli, sholat malam, sekalipun sebentar. Tuh, kata Nabi begitu. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Karena sesungguhnya orang yang sholat malam adalah ahsanun nasi wajhan, sebaik-baiknya manusia daripada wajahnya. Tuh, Pak. Kalau wajah kita pengen berwibawa Pak di akhirat Pak. Sholat malam sekalipun 2 rakaat. Ya udahlah, kalau nggak 2 rakaat, ya udah sekalipun 1 rakaat dah. Apa tuh sholat 1 rakaat? Witir. Daripada orang ya atau kelewatan, cuma sholat bangun malam cuma 1 rakaat kelewatan ya. Nah makanya jangan disia-siain. Maksudnya Bapak nanti bangun malam, udahlah kalau emang Bapak kita nggak bisa 8 rakaat, nggak bisa 12 rakaat, nggak bisa 20 rakaat, ayo 2 rakaat minimal, ditutup sama witir 1 rakaat. Tuh, itu walau
batin seperti mencet dan memeras susu. Nah inilah pesan-pesan dari baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, insya Allah manfaat buat kita. Ada yang ingin diperjelas? Cukup lah ya. Udah paham insya Allah ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.